Chelsea sukses menaklukkan Southampton dalam lanjutan Premier League. Bermain di St. Mary's Stadium, tim tamu meraih kemenangan telak 5-1. Hasil ini membawa skuad asuhan Enzo Maresca naik ke peringkat kedua klasemen dan memperkecil selisih poin dengan Liverpool di puncak menjadi 7 angka. Setelah pertandingan, para pendukung Chelsea mengeluh-elukan nama Maresca. Pelatih asal Italia tersebut menyatakan bahwa performa impresif di awal musim telah mempererat hubungan antara klub dan para fans. Anda bisa melihat mereka bahagia. Itulah tujuan kami, bekerja keras setiap hari untuk membuat mereka senang, kata Maresca. Malam ini adalah momen yang luar biasa. Mereka dapat melihat bahwa Chelsea telah kembali, dan ini sangat berarti. Arsenal berhasil mengalahkan Manchester United pada pekan ke-14 Premier League. Gol pembuka dicetak oleh Jurrien Timber melalui tandukan hasil skema sepak pojok. William Saliba kemudian menggandakan keunggulan, juga dari situasi serupa. Sejak awal musim lalu, Arsenal telah mencetak 22 gol dari situasi bola mati. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengungkapkan bahwa pemain sayap Arsenal, Saka dan Gabriel Martinelli, sengaja memanfaatkan peluang untuk mendapatkan sepak pojok saat menghadapi bek sayap lawan. Namun, ketika ditanya mengenai perkembangan timnya dalam situasi bola mati, Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal mampu mencetak gol dari berbagai skenario permainan. Manchester City menunjukkan performa yang kurang konsisten sepanjang musim 2024-2025. Dalam semua kompetisi, mereka bahkan sempat menjalani 7 pertandingan tanpa kemenangan. Situasi ini membuat manajemen klub berencana melakukan perubahan besar pada skuad mereka. Menurut laporan The Athletic, Manchester City berencana melepas beberapa pemain senior mereka. Setidaknya ada 4 nama yang akan dilepas pada akhir musim, yakni Ederson Moraes, Kevin De Bruyne, Kyle Walker, dan Jack Grealish. Klub menilai, keempat pemain tersebut telah mencapai puncak karirnya. Selain itu, perlu ada regenerasi yang dilakukan, agar tidak lama bergantung kepada para pemain senior. Virgil van Dijk adalah salah satu dari 3 pemain kunci Liverpool, bersama Mo Salah dan Trent Alexander-Arnold, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Situasi kontrak ketiga pemain tersebut telah menjadi topik pembahasan hangat, dengan Salah baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Liverpool. Sementara itu, menurut laporan New York Times, Van Dijk telah mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak. Namun, tawaran tersebut belum sesuai dengan harapan Van Dijk terkait durasi dan nilai kontrak. Diskusi mengenai hal ini telah dilakukan beberapa kali, dan masih belum menemui titik terang. Presiden Real Madrid, Florentino Perez, dikabarkan mengambil langkah untuk memperpanjang kontrak bek muda mereka, Raúl Asensio. Menurut laporan Defensa Central, Perez berkomitmen untuk mempertahankan Asensio di skuad Los Blancos, dengan menawarkan kontrak jangka panjang. Kontrak tersebut diperkirakan berdurasi 4 hingga 5 tahun, disertai klausul rilis sebesar 500 juta euro. Langkah ini menunjukkan keyakinan Real Madrid terhadap potensi besar Asensio, sekaligus upaya mereka untuk mencegah minat dari klub-klub elit lainnya. Meskipun ia tampil gemilang di lapangan, gaji Asensio diberitakan bakal tetap kecil, jika dilihat dari standar yang berlaku di Real Madrid, yakni sekitar 2 juta euro. Juventus dihadapkan pada sejumlah tantangan besar menjelang bursa transfer Januari, khususnya di sektor lini tengah dan pertahanan. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Nicolo Fagioli. Dalam 15 penampilannya musim ini, Fagioli hanya mampu mencatat 1 assist, dengan total waktu bermain 683 menit, dan belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan di bawah asuhan pelatih Thiago Motta. Situasi ini memunculkan spekulasi, bahwa Juventus mungkin akan mempertimbangkan untuk melepasnya pada bursa transfer mendatang. Di sisi lain, Thiago Motta dilaporkan belum puas dengan performa Fagioli di lapangan, maupun sikapnya saat dimainkan sebagai pemain pengganti. Jika kondisi ini tidak mengalami perubahan, perpisahan tampaknya menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh kedua pihak. Arsenal dilaporkan telah mengadakan komunikasi informal dengan perwakilan Rafael Leao, penyerang andalan AC Milan, untuk menanyakan kesediaannya bergabung dengan The Gunners. Namun, menurut laporan terbaru, Leao tetap berkomitmen untuk bertahan di Milan, dan tidak memiliki rencana pindah dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi dari Football Transfers, pemain asal Portugal itu mengungkapkan bahwa dirinya merasa senang bermain untuk Rossoneri, dan tidak mempertimbangkan transfer pada Januari 2024. Meski demikian, belum jelas apakah Arsenal akan kembali mencoba merekrutnya di bursa transfer musim panas mendatang. Gianluigi Donnarumma sedang menghadapi situasi sulit di Paris Saint-Germain, yang menjadi perhatian publik. Setelah 3 kali duduk di bangku cadangan pada November, kebijakan rotasi kiper yang diterapkan pelatih Luis Enrique, memicu spekulasi bahwa Donnarumma mungkin akan meninggalkan klub pada musim panas mendatang. Beberapa klub besar Eropa, seperti Inter Milan, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen,
dilaporkan tertarik merekrut kapten tim nasional Italia tersebut. Meski kontraknya di PSG masih berlaku hingga 2026, jika situasinya tidak membaik, Donnarumma bisa saja meminta transfer pada akhir musim nanti. Dan Inter Milan menjadi salah satu kandidat utama untuk merekrut Donnarumma. Mengingat Yann Sommer yang semakin dekat dengan masa pensiunnya. Luciano Moggi, mantan Direktur Umum Juventus, baru-baru ini memberikan pandangannya mengenai kondisi terkini Bianconeri. Dalam wawancaranya, Moggi menilai bahwa performa Juventus sulit diukur saat ini, karena mereka tengah membangun ulang skuad. Ia juga menambahkan, bahwa Juventus akan menghadapi tantangan besar untuk bersaing merebut gelar juara. Menurut Moggi, target realistis bagi Juventus adalah finish di peringkat keempat, mengingat Napoli, Atalanta, dan Inter memiliki kekuatan yang lebih unggul. Juventus tidak memiliki komposisi yang cukup untuk memenangkan Scudetto. Peringkat keempat bisa menjadi target mereka. Itu tidak mudah, tetapi mungkin tercapai jika Vlahovic dan Gonzalez segera pulih, ungkapnya. Real Madrid harus mengakui kekalahan saat bertandang ke markas Athletic Bilbao dalam lanjutan La Liga. Bermain di Stadion San Mamés, Los Blancos takluk dengan skor 1-2. Sebenarnya, Real Madrid memiliki peluang untuk unggul lebih dulu, tetapi eksekusi Kylian Mbappe berhasil digagalkan oleh kiper Julen Agirrezabala. Kekalahan ini membuat Real Madrid kini terpaut 4 poin dari Barcelona di klasemen La Liga. Sebelumnya, Mbappe juga gagal mengeksekusi penalti dalam laga Liga Champions melawan Liverpool. Setelah pertandingan, Carlo Ancelotti membela Mbappe dan menegaskan bahwa kegagalan penalti bukanlah penyebab utama kekalahan timnya. Saya tidak menilai performa pemain hanya dari penalti. Kadang Anda mencetak gol, kadang tidak, ujar Ancelotti. Dengan Kai Havertz yang kini menjadi pilihan utama sebagai penyerang tengah, Gabriel Jesus mulai menghadapi keterbatasan waktu bermain. Hingga saat ini, Jesus belum mencetak gol di Liga, dan hanya menjadi starter dalam 6 pertandingan di semua kompetisi. Menurut laporan media Brasil, UOL, ia kini mempertimbangkan masa depannya di Arsenal. Laporan tersebut juga mengungkap, bahwa Jesus menghadapi tahun yang sulit di luar lapangan, termasuk konflik hukum yang membuatnya berpisah dengan agen lamanya. Meski demikian, sang penyerang berpeluang meninggalkan klub pada bursa transfer Januari, asalkan Arsenal menerima tawaran yang sesuai. Klub dikabarkan ingin memanfaatkan potensi transfer ini untuk mengumpulkan dana, guna memperkuat skuad mereka. Chelsea telah menentukan sikap terkait masa depan Reece James, meskipun ada minat transfer dari Barcelona dan Benfica. Dikabarkan, bahwa agen James baru-baru ini menjalin komunikasi dengan kedua klub tersebut, untuk membahas kemungkinan kepindahan sang pemain dari Stamford Bridge. Salah satu alasan yang dipertimbangkan, adalah mencari lingkungan dengan iklim lebih hangat, yang diyakini dapat membantu mengatasi masalah cedera otot yang sering dialami oleh bek asal Inggris itu. Namun, menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea sama sekali tidak membuka pintu untuk tawaran apapun terkait James, dan telah menegaskan bahwa sang pemain tidak akan dijual. Inter Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Sadio Mane, mantan pemain Liverpool yang saat ini memperkuat Al Nassr di Arab Saudi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi ambisius Nerazzurri, untuk memperkuat lini serang mereka di tengah persaingan sengit Liga Italia. Menurut laporan Sport, BP Marotta melihat Mane sebagai kandidat ideal untuk meningkatkan produktivitas tim asuhan Simone Inzaghi. Bagi Inter, mendatangkan pemain berpengalaman seperti Mane, dianggap langkah yang tepat. Meski demikian, tantangan terbesar adalah gaji Mane yang sangat besar di Al Nassr. Pemain berusia 32 tahun tersebut memiliki kontrak bernilai tinggi di Riyadh, yang berpotensi menjadi penghalang bagi rencana Inter. Persaingan di bursa transfer Januari semakin sengit, dengan Milan Skriniar menjadi target utama dua raksasa Serie A, Juventus dan Napoli. Berdasarkan laporan Sport, kedua klub ini sedang mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut bek Paris Saint-Germain tersebut, yang sejauh ini hanya tampil 5 kali di Ligue 1 musim ini. Dengan pengalaman Skriniar di Serie A, Juventus memandang pemain asal Slovakia itu sebagai solusi tepat untuk memperbaiki lini belakang mereka yang tengah bermasalah. Namun, Napoli juga berusaha keras mendapatkan tanda tangan Skriniar. Klub tersebut dikabarkan menawarkan skema peminjaman dengan opsi pembelian permanen di akhir musim. AC Milan dan AS Roma menghadapi persaingan sengit dari Paris Saint-Germain dalam upaya merekrut bintang Cagliari, Gabriel Zappa. Kontrak Zappa di Unipol Domus akan habis di akhir musim, dan meskipun Cagliari telah berusaha memperpanjang kontraknya, sang pemain tampaknya ingin mencari tantangan baru. AC Milan dan AS Roma terus memantau situasinya dengan cermat. Meski Milan telah mendatangkan Emerson Royal pada musim panas lalu, mereka masih mencari tambahan pemain untuk memperkuat skuad, dengan Zappa dianggap sebagai opsi murah yang potensial. Sementara itu, Claudio Ranieri, yang pernah bekerja sama dengan Zappa di Cagliari, berharap bisa membawanya ke Roma, mengalahkan Milan dalam perburuan ini.
Bayern Munchen selangkah lagi akan menyelesaikan kesepakatan penting untuk mengamankan masa depan Jamal Musiala, yang bergabung dari Akademi Chelsea pada 2019. Menurut laporan Fitch HJS, gelandang serang asal Jerman berusia 21 tahun itu, akan segera menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munchen, yang mengikatnya di Allianz Arena untuk 4 hingga 5 tahun ke depan. Kesepakatan tersebut juga dikabarkan akan memberikan Musiala gaji tahunan sekitar 25 juta euro, atau sekitar 418 miliar rupiah, menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di klub raksasa Bavaria itu. Liverpool saat ini menghadapi kemungkinan kehilangan Mohamed Salah. Kontrak sang pemain di Anfield akan habis pada musim panas 2025. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah Liverpool akan memperpanjang kontraknya atau tidak. Setelah pertandingan melawan Newcastle kemarin, Arne Slot menyampaikan dorongan halus kepada manajemen The Reds untuk mempertahankan bintang asal Mesir tersebut. Kami berharap dan menginginkan ia bisa melanjutkan ini untuk waktu yang lama. Ia tampil luar biasa di babak kedua, dan melakukan banyak hal istimewa untuk kami, ujar Slot. Penggemar Barcelona tampaknya harus bersabar lebih lama untuk melihat Ronald Araujo kembali ke lapangan. Meskipun Araujo sudah hampir siap untuk bermain, peluangnya tampil di laga melawan Borussia Dortmund di Liga Champions terbilang kecil, menurut laporan dari Sport. Meskipun bek ini telah pulih sepenuhnya dari cedera serius yang dialaminya, tim pelatih menilai ia masih memerlukan waktu tambahan, hingga benar-benar siap bermain. Namun, Araujo tetap berharap, dan menantikan kepastian kapan ia bisa kembali beraksi bersama tim. Meski begitu, ada kemungkinan Araujo bisa berangkat bersama tim ke Dortmund pada pertengahan pekan depan. Hal ini akan memungkinkan Araujo untuk beradaptasi dengan tim. Sejak bergabung pada Januari 2023, Mihailo Mudryk belum mampu menunjukkan performa yang mengesankan di Chelsea. Musim ini, ia bukan pilihan utama Enzo Maresca di Premier League. Namun ia lebih sering dimainkan sebagai starter di Conference League. Di Liga Domestik, Maresca lebih memilih Pedro Neto atau Noni Madueke untuk mengisi posisi sayap. Hingga kini, Mudryk baru tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi bersama Chelsea, dengan catatan 3 gol dan 5 assist. Emmanuel Petit berpendapat bahwa Mudryk sebaiknya meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan Manchester United. Karena menurutnya, skema permainan Ruben Amorim akan lebih sesuai dengan gaya bermain Mudryk. Tottenham Hotspur harus menerima kekalahan ke-6 mereka di Liga Inggris musim ini, setelah takluk 1-0 dari Bournemouth. Dalam laga tersebut, Spurs menurunkan mayoritas pemain cadangan. Meski begitu, pasukan Ange Postecoglou langsung mendominasi jalannya pertandingan sejak awal. Namun, Bournemouth berhasil memanfaatkan skema serangan balik untuk mencetak gol lebih dulu. Pada menit ke-17, Dean Huijsen mencetak gol lewat sundulan, dan skor ini bertahan hingga pertandingan usai.